Assalamualaikum kawan-kawan. Mana nih suaranya para pejuang skripsi atau yang lagi berkobar-kobar mempersiapkan pembuatan proposal penelitiannya? Nah, pada video kali ini, saya Rini Ulfa Salsabila akan membahas tentang beberapa poin yang terdapat pada bab pertama pada proposal penelitian, yang terdiri dari Khalfiyatul Bahth, latar belakang penelitian, Ad-Dirasatul Awwaliyah, studi pendahuluan atau pra-penelitian, Ad-Dirasatus Sabiqah, penelitian terdahulu, Siyaghatul Mushkilah wa Ahdaful Bahth, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebelum masuk kepada pembahasan, apakah kawan-kawan sudah tahu apa sih itu penelitian? Penelitian adalah ikhtiar atau usaha manusia yang dilakukan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Sedangkan masalah adalah ketidaksesuaian atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan faktanya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini bahwa setiap penelitian pasti dilatar belakangi oleh adanya masalah. Namun, tidak setiap masalah membutuhkan sebuah penelitian. Untuk itu, sebelum penulisan latar belakang nantinya, kita mesti memilih masalah apa yang akan kita teliti terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, Khalfiyatul Bahth, latar belakang penelitian. Apa sih itu latar belakang? Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Nah, dengan adanya latar belakang, pembaca jadi tahu hal apa yang hendak disampaikan dalam karya ilmiah tersebut. Dalam latar belakang ini terdapat 3 pokok landasan, yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang tentunya bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan. Landasan filosofis terdiri dari 3 cakupan cabang filsafat, yaitu ontologi. Ontologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau otos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan ontologi secara terminologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada. Selanjutnya epistemologi. Epistemologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan epistemologi secara terminologi berarti cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-andaiannya dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan aksiologi secara terminologi berarti teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dan landasan yang kedua adalah landasan teoritis. Landasan teoritis adalah suatu konsep dengan pernyataan yang tertata rapi, sistematis, dan memiliki variabel dalam penelitian. Atau dalam kata lain, landasan teoritis ini berupa teori-teori yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Dan landasan yang terakhir yaitu landasan faktual. Landasan faktual ini berupa fakta tentang objek penelitian yang akan dibahas. Itulah 3 landasan yang terdapat pada latar belakang. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan kedua. Setelah memilih masalah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan studi pendahuluan. Sumber pengumpulan informasi untuk mengadakan studi pendahuluan ini dapat dilakukan pada 3 objek. Yang dimaksud dengan objek di sini adalah apa yang harus dihubungi, dilihat, diteliti, atau dikunjungi yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan. Ketiga objek tersebut adalah yang pertama, paper.
Paper ini bisa berupa dokumen, buku-buku, majalah, atau bahan tertulis lainnya, baik berupa teori, laporan penelitian, penemuan sebelumnya, atau yang disebut dengan findings. Studi ini juga disebut kepustakaan atau studi literatur. Yang kedua, objek yang kedua yaitu person. Person ini bisa melalui bertemu, bertanya, berkonsultasi dengan para ahli atau narasumber. Dan objek yang ketiga atau yang terakhir yaitu place. Place ini berupa tempat, lokasi, atau benda-benda yang terdapat di tempat penelitian. Nah, ketiga objek ini dinyatakan dalam kata bahasa Inggris. Untuk lebih mudah mengingatnya disingkat dengan 3P. Dan informasi-informasi yang kita dapatkan melalui studi pendahuluan ini kita ceritakan dalam landasan faktual. Next, pembahasan ketiga yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada. Penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti haruslah relevan dengan judul atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga bisa memeriksa apa kekurangan dan kelebihan sehingga bisa untuk dikembangkan. Ada beberapa aspek yang ditampilkan dalam bagian ini, yaitunya siapa yang meneliti, apa judul penelitiannya, tujuan penelitiannya, metode penelitiannya, hingga bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dan pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian rumusan masalah berisi uraian dalam bentuk pertanyaan tentang masalah-masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Sedangkan tujuan penelitian berisi uraian tentang tujuan penelitian secara spesifik yang ingin dicapai dari penelitian yang hendak dilakukan. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. La'alla mustafidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.